Eh, eh, uh, 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 uh. Sapa penonton dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan ya. Salam dari Indonesia ya. Teman-teman yang ada di Malaysia, Thailand, Hong Kong, Vietnam. Wah, apa kabarnya? Peace and full ya. Hari ini kita akan sidak bareng-bareng ya. Apa aja yang ada di kebunnya Amek Nurseri. Amek Nurseri Kaliliro, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia ya. Mari kita lihat. Cus. Apa kabarnya kawan? Alhamdulillah baik. Hari ini tak sidak ya, kebunnya boleh ya? Silakan. Alhamdulillah. Hari ini sudah dapat izin dari yang punya kebun Amek Nurseri Kaliliro. Kebetulan ini hujan jadi agak kemeretek, tapi suasananya Wonosobo emang dingin. Sebelum kita sidak, saya tak taruh dulu gitarnya daripada nyampluk-nyampluk opo iki tanaman ya. Cus dulu. Kang Slamet, begini kan saya masih pemula, jadi saya pengen banget tahu jenis-jenisnya Sansevieria. Mohon untuk dijelaskan. Enggak semuanya nggak apa-apa, yang penting misalkan ada beberapa jenis lah ya nanti. Nah, misalkan ini apa gitu ya, karena untuk membantu pemula jelasnya. Kalau yang ini, Kang, apa namanya? Kalau yang ini spesies untuk ID-nya Blue Leaf yang variegata. Blue Leaf Variegata. Blue Leaf Variegata. Blue Leaf Variegata. Ini hybrid. Bukan spesies. Oh, spesi. Spesies daun keras. Spesi dan hybrid. Kalau spesi itu Masih ori, masih ori, kalau hybrid sudah silangan. silangan. Kalau spesi masih ori, kalau hybrid sudah silangan. Nah, habis ini kita lihat yang hybrid. Yang seperti apa sih hybrid? Yuk kita lihat. Mana Mas yang mau jelasin tentang yang hybrid? Kalau hybrid kan udah mengalami silangan. Nah, ini yang sini full hybrid. Berarti ini hybrid ya? Heeh. Ini hybrid semua, Hybrid semua. dari meja itu sampai sana ya? Iya. Saya dengar ada yang breeder Indonesia lokal. Banyak kalau terutama untuk Wonosobo. Oh, berarti ternyata breeder itu Wonosobo juga banyak. Banyak. Mendominasi. Yang mana Mas, boleh lihat Mas? Contoh yang paling baru ini. Wah. Emang kalau pegang Sansevieria emang harus hati-hati banget. Iya, karena kukunya kalau misal rusak udah ngurangi nilai. Kuku Ya. kuku yang ujung iya, daun yang ujung daun ini adalah kukunya. Tidak boleh sampai rusak atau Sampai tergores. Boleh tahu Mas, ini kok lokal Wonosobo siapa yang breedernya siapa? Kalau ini silangan dari Pak Tri Karisma Sanse. Pak Tri Karisma Sanse. Iya. Wah. Senior juga. Wah, senior. Wah, Sanse. ya. Ini ID-nya apa Mas? Kalau induknya ini dari Sansevieria Anjani disilang dengan Sansevieria Blue Eyes. Sansevieria ini, ya. Anjani Disilang PS Blue Eyes. Blue Eyes. Nah. Mantap. Breedernya orang lokal, guys. Wonosobo. Pak Tri Karisma Sanse. Mas, saya juga dengar-dengar ada yang dari Thailand, Mas. Ada satu sebelahnya. Oh, Yang ini. Andaman. Andaman dari Thailand. Cuma saya lupa untuk nama penyilangnya itu dulu siapa itu. Oh, Cuma breedernya lupa. breeder apa senior juga udah terkenal juga. Tapi bukan dari Thailand. Breedernya. Asli Thailand. Breedernya? Breedernya dari Breedernya asli Thailand. Cuma udah di impor dari Thailand ke Indonesia. Oh iya. Sekarang iya, udah iya.
lumayan banyak di petani-petani Indonesia. Ya, ya. Ini Andaman. selamat buat Thailand nih. Sansenya sampai sini mantap. Ada yang lain lagi mas? Ada Misalnya? lagi yang induknya yang ini ada Anjani yang ini. Oh iya. Cuma yang Blue S kan ini kan silangan dari ini sama Blue S. Nah, cuma yang untuk yang Blue S itu saya belum punya. Nah, baru ada Anjani. Mas bisikin harganya, mungkin teman-teman pengen tahu harganya. Kalau untuk harga sih bibitan kisaran 25 ribuan up. Tergantung dari size sama apa kualitas tanamannya. Kualitas tanaman. Wah kalau gitu saya pengen tahu mas, kualitas yang bagus atau ciri-ciri atau ya apalah. Kalau sepengalaman saya itu minimal utuh dari daun pertama hingga daun yang paling baru itu utuh semua tanpa cacat. Terus ujung daun juga apa? Tanpa cacat juga. Terus dari kerapian juga. Kerapi. Kalau apakah seperti ini mas? Itu kalau untuk tampilan biasa oke. Cuma kalau untuk misal kayak kontes itu belum masuk. Oh tampilan, maksudnya tampilan di ruangan Ah. sendiri lah. Oh, tapi kalau untuk Udah kontes maksimal. Itu udah ada apa? Nilai sendiri. Harus perawatannya lebih ekstra. kalau kontes dirawat lebih ekstra. Iya. Makanya kalau yang sudah dapat sertifikat kontes pasti harganya ya. Lebih up lagi. Mas dari tadi saya lihat hijau-hijau, ada yang lain mungkin, ada yang varigata atau kuning atau warna merah, ada nggak sih mas? Varigata paling varigata. Nah, rata-rata spesies. Kita lihat yang varigata yang ada putih-putihnya. Terus mas, ini bisa merkotok begini, kenapa mas? Apa ini spesies hybrid apa? Ini Wah, hybrid. hybrid. Ha, Kayak yang di mana gitu ya? udah silangan kan kalau itu. Nah, terus kalau untuk namanya Nama. Plat Java. Van Plat Java. Java. Wah, berarti ini hybrid Java. Memang. Breedernya dari Kalau itu saya lupa namanya Pak siapa itu. sekali ya. Bisa merkotok begini gedenya, itu gimana ceritanya? Tapi kalau Sansevieria itu bagusnya yang kecil apa yang besar sih mas? Relatif sih kalau untuk saya pribadi untuk sekarang itu lebih ke spesies tapi yang gede, yang ukuran jumbo. Misal kayak jenis Douglas, terus varian-varian Dragon series. Wah. Ada Dragon King. Semakin pusing ngapalin namanya. Oh, mendingan nanti minta catatan aja lah, buklet atau apa ya, Siap-siap. kita hafalin. Yang lain lagi. Yang mana mas? Yang varigata. Meja ini semua varigata, indukan sama yang apa rada udah gede. Ya varigata. Oh memang beda ya. Nah mas, lihat, saya mau lihat ini mas. Coba. Nah, ini jenis apa? Ini Samurai Dwarf, spesies Samurai Dwarf. Dwarf. Dwarf Wow, dari Jepang mungkin ya, Samurai X. mungkin. Dari Jepang. Kisaran berapa mas? Kalau untuk harga offline mungkin kisarannya sekitar 1 jutaan. 1 jeti guys, lumayan lah, bisa buat. Kalau ini Kalau yang ini buat sendiri, buat indukan. berarti Not for sale. oh not for sale. Ya. Ini spesies Spesies. lokal asli. Nah, Asli yang ori. lain mas, yang lain. Yang lain ada Macrophylla. Macrophylla. Macrophylla ini semua Macrophylla ini. Yang ini. Macrophylla, kita lihat Macrophyllanya. Macrophylla. Kalau yang sama yang Samurai X tadi, kalau menurut Mas bagus yang mana? Kalau bagus itu relatif. Tergantung ke kitanya masing-masing kan. Tergantung kitanya. Ya, Kalau saya sih bagus semua. sama berarti. Cuma ini harganya yang lumayan bagus juga sih. Harganya kalau misal kita ambilnya yang kecil itu lebih ekonomis.
karena pertumbuhan apalagi untuk apa Sansevieria yang variegata itu pertumbuhannya lebih lambat ya. Misal yang hijau biasa itu dalam kurun waktu 2 tahun udah gede. Kalau yang variegata itu paling enggak 4 tahun. Oh iya, iya. Berarti pertumbuhannya antara yang hijau biasa sama yang variegata beda. Intinya kalau variegata lebih lambat pertumbuhannya, lebih lama. Ya. Nah, mana lagi ya? Kita lihat lagi ya. Mana. Ini ya Cordova. Ini Cordova. Oh. Cordova variegata spesi. Dan banyak juga yang apa? Hybrid yang bagus-bagus yang dari emaknya ini. Jadi ambil apa? Putik sarinya dari sini. Ambil putik sarinya. Jadi serbuk yang lain, jenis yang lain diserbukin ke jenis Cordova ini. Oh. Jadi muncul hybrid yang misal kayak apa ya? Kayak blorong. Ini blorong. Sansevieria blorong, ori Indonesia juga. Macam-macam ya. Berarti terlalu banyak. Kayaknya saya terlalu pusing. Mas. Sebagai pemula saya nggak mungkin bisa ngapalin satu ya, apalagi sampai banyak kayak gini. Wah, no. Tadi Mas sudah nyinggung tentang persilangan ya, cara persilangan. Nanti diajarin ya. Insyaallah. Minta tolong diajarin lah. Ya pasti nanti pokoknya kita minta ajarin ya sama masternya Kaliwiro Sansing. Masih belajar. Ya, kita ayo cabut dulu. Wah, sampai malam, saking asiknya ya kita belajar Sansevieria dari pagi sampai siang, dan sekarang sudah malam, masih hujan. Seperti janji tadi bahwa kita akan belajar tentang bagaimana menyilangkan tanaman Sansevieria. Ya, tak panggil dulu masternya ya, Kang Slamet. Katanya mau ngasih tahu caranya menyilangkan tanaman Sansevieria. Dimulai dari mana? Nah, kan kalau untuk persilangan sendiri kan butuh 2 jenis. Butuh 2 jenis tanaman. Di sini udah ada Cordova. Ya, ini Cordova. Dan yang satu lagi ini apa, Mas? Ini Cordova personi disilang sama Monsen, hasilnya seperti ini. Cordova sama Monsen. Nanti akan kita silangkan dengan Cordova. Ya. Jadi untuk dapat nanti apa hasil semayannya pasti berbeda lagi. Nah, lalu proses penyerbukannya sendiri gimana, Kang Slamet? Minta kejelasannya, monggo dijelaskan. Proses penyerbukan itu sama seperti waktu kita belajar di bangku sekolah SD dulu ya, di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA. Jadi antara serbuk sari kita pertemukan dengan putik sari. Nah, untuk serbuk sari sendiri terdapat padat yang seperti ini, yang di pinggir-pinggir ini serbuk sari. Dan untuk yang putik sari yang berada di tengah. Nah, waktu kita ambil serbuk sarinya kita tempel ke putik sari yang berada di tengah itu, tapi serbuk sarinya kita ambil dari lawan jenis. Itu bisa kita menggunakan cotton bud. Kalau saya biasanya menggunakan cotton bud. Misal seperti ini, cotton bud juga udah saya siapkan. Misal kita ambil dari sini. Ini kan serbuknya udah kita ambil, misal sudah nempel pada cotton bud, lalu kita masukkan ke putik sari lawan yang sampai apa tertempel di putik sarinya. Setelah itu selesai, lalu kita biarkan hingga menjadi biji. Oh, Mas, ada proses lain kan, misalkan di kerukup. Itu belum pernah saya itu. Kalau saya lebih sukanya pakai cotton bud karena lebih apa, serbuk sarinya lebih kena, terus kita setelah pakai cotton bud kan langsung kita buang, jadi lebih steril apa ya cotton bud yang baru. Ada tip-tip lain mungkin, Kang, caranya gimana agar 100%, ya enggak 100%, 90 atau ya sampai 100% bisa jadi biji? Ya, bisa jadi biji.
Itu lebih ke musim mungkin ya, karena kalau musim penghujan seperti saat ini itu serbuknya lebih pekat dia. Jadi waktu kita ambil pakai cotton bud itu kurang. Jadi hasil pembuahannya kurang maksimal. Berbeda dengan saat musim panas, musim kemarau. Oh gitu. Ada yang lain lagi Kang? Kira-kira untuk penyerbukannya, sistem penyilahannya juga. Mungkin kalau dari saya seperti itu yang biasa saya gunakan. Kalau untuk yang lain-lain belum pernah nyoba. Berarti sebenarnya gampang, Sangat atau- mudah. Oh iya. Sebenarnya sangat mudah sekali. Contoh yang udah jadi biji juga ada. Nah, contoh yang sudah jadi Heeh, yang antar sudah jadi persilangan biji. ini ya. Bukan yang persilangan yang baru ini, Oh. tapi yang kemarin Yang beberapa kemarin. minggu yang lalu Oh, iya. penyerbukan sudah menjadi biji ada. Oke, kalau gitu berarti untuk penyerbukan tadi contohnya ya kira-kira seperti itu. kurang lebih seperti itu. Nah, habis ini kita akan lihat hasilnya, hasil penyerbukan dari dua sansevieria yang berbeda. Kita akan lihat, tapi bukan yang barusan, jenisnya bukan dari barusan yang kita pelajari. Kita lihat dulu ya guys. Coba lihat. Tadi kan kita sudah belajar tentang penyilangannya, dan ini adalah berikut hasilnya. Kita akan pelajari lebih dalam lagi tentang hasil dari penyerbukannya itu tadi ya. Gimana Kang Slamet? Nah, setelah proses tadi penyerbukan, Ya, misal berhasil, maka akan menjadi biji seperti ini. biji. Ya. Nah, biji kalau misal kita untuk tahu udah tua atau belum, itu warnanya yang masih fresh itu masih hijau, yang masih belum Ya. tua. Kalau udah mulai tua, itu warnanya udah mulai kuning terus sampai ke orange seperti ini. Ya. Ini udah siap dipanen. Nah, setelah masa pemanenan nanti disemai atau Dibersihin dulu dari Dibersihkan. kulitnya, ya dibersihin dari kulitnya. dikupas gitu. Disterilkan. Kalau ada direndam ke B1 sama fungisida, lalu kita semai menggunakan tisu basah di dalam box kotak. Ya, oh gitu. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kita belajar nyemai dan nunggu sampai ini tunas, ya kita kelamaan. Kita langsung skip, langsung lihat yang sudah jadi tunas dan sudah agak besar, hasil dari persilangan itu tadi. Mari teman-teman ya, Kang Slamet bisa. Yang mana, Kang? Ini Kang Ujang yang hasil semaian tahun ini. Oh, Ini yang udah tumbuh dari biji. Ini silangan dari jenis spider dengan Gabriel. jenis spider Oh, PS Gabriel. Jadinya seperti ini. Untuk dewasanya seperti apa kita belum tahu. Jadi kita harus menunggu lagi kisaran waktu 4 tahun kurang lebih. Untuk 4 tahun ya. Untuk tahu karakter dewasanya seperti apa tampilannya. Ya, baik. Oke. Nah, terima kasih teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah mengikuti kita dari pagi, siang, sore, dan sekarang sudah malam. Belajar bagaimana cara penyerbukan sansevieria, jenis-jenisnya seperti apa, tentunya dengan master kita, master sansevieria dari Kaliwiro Wonosobo. Terima kasih banyak sudah memberi pelajaran kita. Saya sebagai pemula, akhirnya saya tahu kualitas dari sansevieria itu seperti apa, harganya, dan tentunya metode-metode, tips-tips tadi sudah disampaikan. Terima kasih banyak. Saya pamit Mas. Oke, siap. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Mas, masa enggak dikasih oleh-oleh? Oh, Wih, siap. la, Ini la, yang la, apa? la. Sindoro ini buat oleh-oleh. Yakin? Tapi ada cacat sedikit, ada luka sedikit. Nah, Yakin Mas mau ngasih Sindoro? insya Allah buat oleh-oleh kenang-kenangan. Alhamdulillah. Wonosobo. Yang jadi Sindoro. Wih. Matur nuwun Mas, kula pamit. Nggih. Alah, Mak. Sindoro.